Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan mata kuliah paket program niaga kali ini, kita akan bahas mengenai fungsi pembacaan tabel pada Microsoft Excel. Oke, fungsi yang digunakan untuk pembacaan tabel pada Microsoft Excel, dua di antaranya adalah VLOOKUP untuk data vertikal dan HLOOKUP untuk data yang horizontal. Fungsi VLOOKUP ini untuk mencari nilai dalam suatu kolom tabel atau digunakan untuk membaca tabel vertikal dengan menggunakan nilai kunci pembanding serta offset kolom yang menunjukkan posisi data yang dibaca pada kolom tertentu. Nah, bentuk umum dari VLOOKUP ini kuncinya range table, offset column, dan range lookup-nya. Next, ke fungsi HLOOKUP. Nah, fungsi HLOOKUP ini digunakan untuk mencari nilai dalam suatu kolom tabel atau digunakan untuk membaca tabel horizontal dengan menggunakan nilai kunci pembanding serta offset kolom yang menunjukkan posisi data yang dibaca. Bentuk umumnya HLOOKUP, kunci, range table, offset baris, dan range lookup. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel. Nah, kita punya dua latihan. Nah, latihan pertama ini kita akan mencari gaji pokoknya dan PPh 21-nya. Nah, kita membutuhkan data. Jadi, kalau misalnya penggunaan VLOOKUP ini bisa di sheet yang sama atau kita bisa buat dari sheet yang berbeda. Nah, dalam pertemuan ini kita gunakan di sheet yang berbeda sehingga kita perlu membuat sheet yang namanya di sini data V, itu yang isinya golongan, gaji pokok, dan pajak. Oke, di sini sudah ada ketentuannya sehingga dari latihan 1, sheet yang latihan 1 ini kita akan mengisi bagian untuk gaji pokok dan PPh 21 itu mereference dari data V menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, langsung saja kita coba. Sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini ada lookup value-nya. Lookup value-nya itu kita ambil, atau ini kalau di bentuk umumnya itu jadi kunci, kuncinya kita ambil dari golongan, sehingga kita akan samakan golongan yang ada di sheet latihan 1 dengan golongan yang ada di sheet data V. Oke, kita ambil jadi kunci yang kita pilih saja yang sel C2. Titik koma, kemudian table array-nya karena kita pakai dari sheet yang berbeda, kita klik dulu data V ini, sheet data V, kemudian kita pilih range data di sini. Kita tidak perlu pilih yang header-nya, kita langsung aja di A2 sampai dengan C4. Nah, setelah itu ada hal paling penting, yaitu kita perlu tekan F4, kemudian titik koma, dan selanjutnya ada kolom index number. Nah, kolom index number itu karena kolom yang kita mau isi adalah bagian gaji pokok. Nah, gaji pokok ini ada di kolom kedua, sehingga kita isikan 2, titik koma. Nah, untuk range lookup-nya kita pilih yang false, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini untuk formatnya kita gunakan yang currency, supaya langsung menyesuaikan format rupiah. Kemudian tinggal drag aja ke bawah, ini akan menyesuaikan dengan tabel yang di sebelahnya. Ini kalau golongan 1, kalau berdasarkan data di tabel sebelah itu 200.000 sama, kemudian untuk golongan 2 300.000, golongan 3 450. Ini sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita mau coba untuk di PPh-nya atau pajaknya. Jadi sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita pakai kunci yang sama yaitu dari golongan, sehingga kita pilih yang sel C2 ini, titik koma, kemudian table array-nya kita gunakan yang data tadi. Jangan lupa untuk menekan F4 supaya dia akan mengunci. Silakan coba kalau misalnya tidak digunakan F4, nanti dia akan muncul pesan error. Kemudian titik koma. Nah, untuk pajak kita akan gunakan yang kolom ketiga. Nah, ini golongan 1, kolom 1, gaji pokok kolom 2, pajak di kolom 3. Sehingga kita masukkan angka 3, titik koma kita gunakan false, tutup kurung, enter. Nah, ini tinggal kita drag ke bawah. Selanjutnya untuk gaji bersih, itu tinggal kita kalikan gaji pokok dikali dengan PPh 21. Enter.
Oke, tinggal di drag ke bawah. Selesai untuk penggunaan VLOOKUP. Karena data yang ada ini adalah data vertikal dari atas ke bawah. Nah, selanjutnya bagaimana dengan penggunaan data horizontal? Kita akan coba hapus ini untuk mencari menggunakan data horizontal. Oke, di sini sudah disediakan datanya bentuknya horizontal, jadi golongan 1, 2, 3, gaji pokok 200.000, 300.000, 450.000, dan pajak 5%, 8%, dan 10% untuk masing-masing golongan. Langsung saja di latihan 1 sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya kita gunakan golongan, jadi ini jadi kuncinya, titik koma, kemudian table array-nya kita pilih yang sheet data H, data horizontal. Kita blok bagian yang sel B1 sampai dengan yang D3 ini. Oke, kalau sudah jangan lupa tekan F4 untuk mengunci range tabelnya, titik koma, kemudian kita pilih row index-nya, ini kita mau pakai yang keberapa. Nah, karena untuk yang gaji pokok itu ada di baris kedua, kita masukkan 2, titik koma, kemudian false, tutup kurung, enter. Sehingga ini gaji pokok juga menyesuaikan dengan tabel yang di sheet data H. Tinggal drag ke bawah, itu akan sesuai. Kemudian selanjutnya untuk PPh 21, kita lakukan hal yang sama. HLOOKUP, kuncinya menggunakan yang golongan di C2, titik koma, kemudian pilih range tabelnya, jangan lupa F4, titik koma, kemudian karena pajak itu ada di row atau baris ketiga ini, sehingga kita masukkan 3, titik koma, false, tutup kurung, enter. Oke, ini sudah sesuai ya. Nah, kemudian untuk gaji bersih sama seperti tadi, kita tinggal kalikan gaji pokok dengan PPh 21. Tinggal di drag ke bawah. Oke, selesai untuk latihan pertama. Selanjutnya kita mau move ke latihan kedua. Ini ada data yang berisi kode barang, nama pemesan, barang pesanan, jumlah pesanan, harga satuan, dan total bayar. Nah, untuk referensinya dinamakan data 2V. Karena nanti kita akan gunakan ini kalau dilihat dari tabelnya, gunakan fungsi yang VLOOKUP. Ini karena datanya bentuknya vertikal. Kemudian di sini terdiri dari kode barang, nama barang, dan harga satuan. Jadi kita akan mengisi kolom yang kosong ini menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, barang pesanan. Jadi kalau kode barangnya AA artinya nama barangnya itu kaos. Oke, kita langsung saja akan coba di sini. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kuncinya kita gunakan yang kode barang, kemudian titik koma, lalu table array-nya kita pilih sheet data 2V, itu kita blok dari sel A2 ke C4 di sini, kemudian jangan lupa F4, titik koma, kemudian kita akan masukkan nama barang. Nah, nama barang ini ada di kolom kedua. Berarti kita masukkan 2, titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, akan muncul seperti ini. Kita tinggal drag ke bawah. Nah, ini akan sesuai nih. Kalau untuk yang kode barang CC itu adalah jaket. Kita cek CC itu nama barangnya jaket. Ya, sudah sesuai. Sekarang untuk mengisi bagian yang harga satuan, gunakan juga fungsi yang sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kuncinya atau lookup value-nya kita pilih yang kode barang juga, titik koma, kemudian tabel array-nya pilih data 2V, di blok, jangan lupa F4, kemudian titik koma, karena harga satuan itu ada di kolom ketiga, kita masukkan angka 3, titik koma, lalu false, tutup kurung, enter. Nah, ini akan sesuai harga satuannya. Jangan lupa nanti untuk formatnya kita samakan ya, kalau di sini currency, di sini juga currency. Oke, kemudian untuk total bayar, berarti kita gunakan rumus sama dengan jumlah pesanan dikali dengan
harga satuan. Enter, kemudian tinggal kita drag ke bawah. Oke, selesai. Itu contoh penggunaan fungsi pembacaan tabel, VLOOKUP dan HLOOKUP. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.